Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar ya gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Konten biar yo bahas asik yo ngetiti tindam nih. So kali ini ya, ini adalah faktor kenapa anak suka bohong. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Yeay. Kenapa sih anak suka bohong itu, Bu? Pasti dia punya pengalaman sebelumnya pada saat berkata jujur, ya nggak lancar urusannya. Oh, jadi Iya kan? Misalnya nih, dia jujur, Bun, aku mau beli mainan, misalnya gitu kan? Bun, aku masih mau main, ya kan? Tapi dimarahin kan? Iya, kamu beli mainan kamu. Iya. Pak, kita nih nggak ada uang gitu kan? Iya kan? Banyak kan? Nah, itu akhirnya suatu ketika dia mencoba juga sebuah strategi baru dengan berkata lain atau dia memanipulasi, malah berhasil, gitu. Ya, misalnya sebetulnya dia mau beli mainan, tapi dia bilang uangnya buat mau fotokopi, mau ada sumbangan sekolah, dan berhasil. Oke, paham aku. Berhasil. Iya. Nah, udah dia punya pemikiran bahwa oh, ibu saya suka diginiin. Oh, ini saya pernah teliti nih, Bu. Jadi saya waktu itu jadi lucu nih, Bu ya. Aku juga sharing, sahabat tahu punya pengalaman. Jadi saya ngelihat ada keluarga, anaknya ini pinter. Masih kecil, tapi menurut saya pinter. Kenapa? Setiap kali dia ingin sesuatu, dia menggunakan satu kondisi di mana dia menangis guling-guling. Nah, itu termasuk manipulasi. Untuk mendapatkan apa yang dimau. Dan kebetulan, mama papanya langsung lemah. Iya. Bahkan dia bisa membuat mama papanya punya planning untuk liburan bareng tanpa membawa dia, itu cancel. Gara-gara dia melakukan. Dia bisa itu. Iya. Berarti pinter kan? Iya, dia punya pengalaman kan. Tapi itu nggak pakai logik, itu dia pasti pakai apa ya? Insting kayaknya. Iya, bahwa sebetulnya kan gini, otak itu kan dari lahir itu udah bisa logikanya main. Logika apa ya kalau istilahnya? Analisa, iya. Main analisa itu kan emang otak kiri kanan kan begitu. Ya kan? Jangan pikir dia nggak tahu nih. Iya. Terus ada ilmuwan menemukan ada 30% namanya neuron cermin. Neuron cermin atau sel otak yang bercermin gitu. Jadi dia hanya ngamatin seseorang, bisa belajar dari situ. Gitu. Misalnya tuh tadi, makanya dia sebetulnya dia mungkin tidak berniat buruk untuk dia tantrum kayak tadi gitu ya, atau dia ngamuk, tapi dia bercermin pada satu ketika itu, misalnya ya dia tidak nangis, ibunya malah susah dibujuk. Tapi dengan dia menangis gitu, dia, nah itu terekam sudah itu. Oh, dia pelajari. Jadi bahasa keluarganya dia seperti apa dia pelajari. Iya. Walaupun cuma ngeliatin aja gitu, tanpa misalnya si ibu itu menjelaskan bahwa begini gitu, dan langsung ke cermin gitu. Iya. Nah, itu kan makanya kan ya kalau di dalam ilmu parenting kan keteladanan itu pentingnya karena itulah. Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana nih, Bu, kalau misalnya kita mengatasi ini supaya jangan terbawa sampai dewasa gitu ya. Misalnya anak kita nih udah ketahuan bohong kan. Gimana kita mesti nyikapinnya? Ya rubah strategi sebetulnya. Main catur ya? Main catur. Iya. Yang selama ini misalnya anak jujur kita bereaksi negatif, ya rubahlah. Gimana cara? Itu tuh kan nggak mudah juga buat orang tua kayak gitu. Iya kan? Kebiasaan kan biasa kita begitu ya. Nah, makanya sekarang misalnya kita bilang sama anak, gini deh, kalau kamu jujur, Bunda malah lebih ngerti gitu. Nah, itu kan anggap saya nih, Bun ya, saya pulang nih, Bun. Saya anaknya Bunda. Diem nih, Bunda nanya dong, ada apa? Nah, jujur aja. Iya kan, maunya gitu kan, jujur aja gitu. Tapi saya takut kan. Tapi ya udah deh, saya cerita. Iya, Bun, tadi saya habis ngambilin anak orang. Iya. Ini udah begini nih, udah gemeter nih. Pasti. Itu yang saya bilang tadi, berat juga orang tua. Pasti. Dengan anak jujur, ini udah gemeter. Bot. Iya. Gitu kan.
Nah, Gimana sikap yang terbaik yang bisa kita kasih? Nah itu makanya si orang tua nih kan kaget tuh, ya karena kita tulis rupanya ya kita nggak siap untuk kejujuran anak, kan gitu. Iya pasti. Makanya mencoba untuk ya pada saat anak jujur pas kita mau ngomong tahan lagi dulu. Itu olah nafas tuh penting. Apa kemarin turun ke bawah? Iya, duduk di bawah. Tiba-tiba duduk. Kalau kemarin kita duduk di bawah yuk. Iya. Nah, oke, karena ini durasinya vote cuma sedikit seperti biasa ya, Dindra tambahi ya sedikit-sedikit ya dalam artian penjelasannya gitu ya. Anak sering bohong itu karena punya pengalaman yang sebelumnya. Karena ketika anak berkata jujur nggak lancar urusannya, orang tuanya malah memarahinya, ya kan. Ini juga rule di waktu Dindra dulu kecil ya, kecil kok mamaku apa ya lebih seneng kalau aku bohong ya, soalnya aku jujur malah dimarahi gitu. Tapi kalau aku bohong kok malah apa namanya, kok malah seneng gitu, seolah kayak baik-baik aja gitu, padahal itu kebohongan belaka gitu kan. Seperti itu, makanya terus akunya jadi sering bohong ya. Kalian gitu nggak, gengs? Yang aku ya, jujur ya. Nah, lalu suatu ketika anak itu mencoba strategi baru dengan berkata lain atau dengan memanipulasi, kemudian berhasil strateginya. Seperti yang Dindra contohkan tadi di pengalaman pribadiku aja gitu ya, gengs. Mungkin ada dari kalian juga yang seperti saya ya, komen saja. Misal anak itu mau beli mainan, tapi karena takut dimarahin orang tuanya, dia bilang buat beli buku, fotokopi, dan lain-lain yang baik-baik sehingga orang tuanya percaya dan ngasih uangnya dengan tujuan yang baik. Padahal anak itu lagi berbohong. Jangan deh ya, jangan. Ini pola suki Dindra sama nyokap bokap juga berbeda ya. Ketika itu aku juga nggak tahu ya gimana gitu, karena kan memang beda orang, beda pola pikir, pengasuhan, terus didikannya itu berbeda ya, gengs ya. Ketika itu aku kan jarang ya sama anakku gitu ya, gak apa-apa lah ya, ini aku nggak share aib tapi sharing aja gitu soal kehidupan ya, biar kita itu saling tahu gitu mana baiknya mana buruknya kayak gitu ya. Waktu itu ketika anak-anak itu Dindra ajakin keluar gitu ya, keluar terus Dindra tanyain kalau mau apa gitu ya, dia itu sempat terucap pengen mainan ya kan, pengen mainan. Tapi si anakku yang kedua itu bilang juga gitu, tapi nggak usah bilang Ami sama Opa ya, Mah. Udah taruh di balon aja, udah biar mama ayah aja yang tahu gitu. Kalau sama mama ayah itu nggak dimarahin kalau beli mainan ya, tapi kalau di sana dimarahin gitu. Ini aku jujur-jujuran ya, gengs, terang-terang aja gitu. Sebenarnya seperti itu tuh kurang baik kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena mengajari anak dengan kebohongan gitu, bukan kejujuran gitu. Ya aku paham maksudnya itu suruh beli yang bermanfaat aja gitu loh. Kan mainan sudah banyak kayak gini kayak gitu. Aku paham maksudnya juga baik. Tapi cara menyikapinya, cara penyampaiannya ke anak itu kurang tepat. Makanya kenapa kedua anakku itu lebih memilih berbohong ya daripada dengan jujur ya. Coba kalau andai saja kalau misalkan si Ami opanya, tapi kayaknya sekarang sudah berubah sih ya, karena kan aku juga sekarang kurang deket ya, udah jauh lagi gitu sama orang tua, jadi aku nggak tahu seperti apa mereka ya. Tapi kayaknya sekarang mereka itu jadi agak terbuka gitu, kayak misalkan anak-anak CO apa gitu ya, di mana apa gitu boleh-boleh aja gitu, nggak melarang-larangnya lagi gitu. Kalau dulu waduh aku beli apa ya kan heboh gitu, gengs. Orang tua aku itu pada heboh, kayak uang itu dibuat yang bermanfaat aja ge, dibuat yang penting-penting aja ge ya kan, untuk masa depan, untuk nabung. Kalau nabung Ami Opa tidak menyarankan ya, untuk makan yang penting dulu ya kan, kayak gitu.
apa namanya, intinya aja pokoknya itu untuk apa ya, untuk yang bermanfaat gitu. Kalian tahu ya yang bermanfaat itu apa, bukan mainan, bukan juga barang gitu, pokoknya sesuatu yang buat makan aja gitu loh gengs, paham ya kalian? Hingga pada akhirnya ya kok dengan apa kebohongan ya orang tua itu jadi nggak memarahinya gitu, enggak apa intinya nggak ngomel-ngomel, nggak nyerocos mulu gitu. Akhirnya kita semua ya tenggelam dalam kebohongan gengs. Apa daripada dimarahi, along aku bohong aja ya, nggak kayak gitu, seperti itu. Andai semua orang tua tahu ya, ini juga pembelajaran buat Dindra pribadi. Tapi kalau aku pribadi ya dari awal dulu wes terserah gitu loh, mau beli apa ya terserah, yang penting jujur aja gitu loh. Wang ibaratnya sama siapapun itu ya, kamu daripada bohong ya mending jujur aja, terbuka aja, mau sepahit apapun, mau sejelek apapun, mau semaksiat apapun nggak apa-apa gitu. Nah itu ya, jika seperti itu anak jadi berpikir kalau orang tuanya lebih suka kebohongan daripada kejujuran. Nah hati-hati ya, otak dari lahir logikanya main, analisanya kiri dan kanannya ya. Jadi dari kecil ya, dari sejak lahir itu sudah main semua gitu loh, otak kanan maupun kiri gengs ya. Ada ilmuwan menemukan 30% namanya neuron cermin atau sel otak yang bercermin gitu. Jadi anak itu hanya mengamati seseorang bisa belajar dari situ ya. Cuma ngamati doang, anak itu bisa belajar dari situ gitu ya. Sebetulnya mungkin tidak berniat buruk karena tantrum atau dia ngamuk gitu, tapi karena bercermin pada suatu ketika itu dia tidak nangis, ibunya malah susah dibujuk ya, malah susah bujuk ya, dan malah memarahinya. Tapi dengan menangis dia udah terekam, dia pelajari bahasa keluarganya seperti apa, akhirnya dipelajari walau hanya dengan ngeliatin aja tanpa orang tuanya harus menjelaskan detailnya. Jadi tanpa menjelaskan sedetail-detailnya ya, anak itu akan tahu ya, akan niru ya gitu. Anak adalah peniru handal, itu peribahasanya. Jadi hati-hati ya kita sebagai orang tua. Ini juga pembelajaran buat Dindra. Meski udah terlambat gak apa-apa, daripada tidak tahu sama sekali ya. Kalau di dalam ilmu parenting, keteladanan itu penting ya. Banyak ya peribahasanya soal anak itu. Ada juga yang buat jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa sih artinya? Artinya sifat anak tidak jauh dari orang tuanya ya. Cara mengatasi agar tidak ke bawah sampai dewasa adalah merubah strategi sebetulnya. Yang selama ini anak jujur, kita bereaksi negatif, kita ubah reaksinya kita jadi positif. Ya memang gak mudah, tapi mau gimana, daripada dia dewasanya kita jadi susah, mending kita ubah mulai dari sekarang. Sekalipun itu susah, berdoa biar Allah mempermudah ya. Jadi daripada susah gitu ya, mending sekarang aja gitu kita ubah semuanya gitu. Misal anak kelihatan bohong gitu ya, nggak usah lah kita bilang kamu pembohong bla dan bla gitu ya. Karena aku sering ya digituin, kamu itu pembohong ya gini ya kayak gitu ya. Jadi beneran apa yang kamu ucapkan itu jadi kenyataan. Oke. Nah ya, dia sebenarnya itu bohong dengan kita, tapi kita usahakan ya tepat cara bicara, cara menyikapinya, responnya, ekspresinya, dan bilang aja dengan dia berkata jujur lebih ngerti, lebih senang. Pujilah ya, intinya itu dipuji aja gitu, biar dia terus berusaha untuk selalu jujur pada kita. Lebih baik kejujuran yang menyakitkan daripada kebohongan yang dilakukan terus-terusan. Maunya kita suruh anak jujur aja, tapi anak tersebut mau jujur, takut orang tuanya memarahinya. Misal ada kasus yang paling berat ini ya, anak cowok lagi menghamilin anak orang. Tentu gak mudah dong ya, nerima semua itu, shock, kaget, berat gitu ya. Marah, emosi, semua jadi satu tentunya ya. Tapi apa itu menyelesaikan masalah? Kan tidak ya.
Nah, kita ubah responnya itu, kagetnya itu jadi kayak sabar, tenang, istighfar dalam hati. Pokoknya intinya minta kekuatan sama Allah. Meski seluruh tubuh ini gemeteran, tapi kita nggak usah panik duluan, menandakan kalau kita sebagai orang tua nggak siap dengan kejujuran. Ya, anak seperti itu sudah salah jalan. Ya, butuh dukungan, bukan makian, bukan hinaan, bukan disalahkan. Jadi kita sebagai orang tua ya harus siap. Ya harus siap ya untuk membantunya, mensupportnya, memberikan jawaban-jawaban yang terbaik, menenangkan sehingga anak itu nggak beban. Dan kita bercermin dengan diri kita sebagai orang tua itu kayak mana gitu ya. Sampai anak kita menjadi seperti itu, berarti di kesalahan anak itu ada andil kita sebagai orang tua gitu ya. Ini pasti banyak pro dan kontra sih ya. Meski akan timbul gayamu sok bijak lu, coba kalau kejadian beneran dengan kamu rasain lu. Intinya negatif ya. Yang kontranya, yang pronya ya jadi buat kekuatan gitu, buat yang mengalami kasus yang amat berat kayak gitu. Yuk kita belajar jadi orang tua yang tenang, sekalipun dalam keadaan yang goncang, tidak senang, usahakan tetaplah tenang. Ya gitu. Jadi biar anak itu juga ya tahu dia itu salah ya, udah salah jalan, sudah kejerumus yang terlalu dalam ya. Gimana caranya ya? Mungkin kalau ini ya kasusnya tentang menghamili anak orang. Ya udah, kalau sudah terjadi seperti itu ya udah, kita tinggal minta sebagai orang tua ya untuk dinikahkan saja biar sah, biar ada tanggung jawabnya gitu ya. Karena sudah terlanjur basah. Ya ibarat nasi sudah jadi bubur gitu loh, ya kan? Sesuatu yang sudah tidak bisa mau diolah-alik seperti apa ya tinggal diterima aja gitu. Ini tuh misalkan ya, tapi aku tuh sekarang setelah ada ilmunya parenting kayak gini, apapun itu akan siap aja gitu ngejalanin semua takdir, kode dan kodernya Gusti Allah itu kayak gitu. Jadi udah nggak ada rasa takut apa-apa. Nanti kalau anakku seperti aku gimana ya? Kalau anakku kayak gini aku udah nggak takut lagi gitu. Yang penting aku tetap doa ya, doa yang terbaik untuk masalah mau ngikutin, mau niru siapapun aku atau ayahnya, monggo silahkan ya. Yang penting doaku tetap selalu kulangitkan gitu aja. Tuh, jadi nggak ada nggak ada seperti dulu yang terlalu serem, ketakutan. Waduh, ini nanti kalau anakku sampai hamilin orang ya, sampai nongakal, sampai pacaran terus-terusan, sampai ganti-ganti kayak aku, kayak ayah gimana gitu. Sekarang udah nggak ada seperti itu, gengs. Sudah dalam keadaan posisi tenang dan menerima apapun yang jadi keputusannya Allah, kayak gitu aja gitu. Rumah tangga pun juga sama ya, seperti itu gitu. Yang penting kita melakukan yang terbaik ya, masalah hasilnya Allah yang tahu yang terbaik gitu. Kita berusaha menjadi orang baik meskipun tidak baik ya, seperti kata-katanya Dindra dari awal, dari waktu membuat konten itu ya sampai sekarang itu, geng, seperti itu. Jadi nggak perlu panik kayak gitu ya, nggak usah kayak gitu. Diubah lah ya, gemeteran, kepanikan, kegalauan, kebimbangan, bingungan ya nggak usah dikeliatin gitu. Soalnya kelihatan banget ya kalau orang tuanya tegang atau nggak tenang tuh kelihatan banget. Nanti anaknya pun juga akan mengikuti gitu ya. Beda dengan kalau orang tuanya itu tenang, anaknya pun juga ikut 3 kali tenang. Jelaskan dulu, gengs, video dari Dinda. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu, rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching, geng. Please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepos, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.